Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyarul Afilaya dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Andi Aziz dan Republik Maluku Selatan. Latar belakang terjadinya pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan di bawah naungan Andi Aziz ini terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan yang berlangsung di masyarakat ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur (NIT) untuk segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu, di sisi lain, terjadi sebuah konflik dari kelompok masyarakat pro-federal yang mendukung terbentuknya negara federal. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab terjadinya kegaduhan dan ketegangan di masyarakat. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun, kedatangan pasukan TNI ke daerah tersebut dinilai mengancam kedudukan kelompok masyarakat pro-federal. Selanjutnya, kelompok masyarakat pro-federal itu bergabung dan membentuk sebuah pasukan bernama Pasukan Bebas yang dikomandoi oleh Kapten Andi Aziz. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan tersebut menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah dampak dari pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz melakukan penyerangan ke markas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertempat di Makassar, dan mereka pun berhasil menguasainya. Bahkan, Letkol Moko Ginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Aziz. Akhirnya, Insinyur PD Diapri, Perdana Menteri NIT, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Andi Aziz, dan ia pun digantikan oleh Insinyur Putuhena yang pro-RI. Pada tanggal 21 April 1950, Sukawati selaku wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Untuk menanggulangi pemberontakan Andi Aziz, pemerintah Indonesia mengeluarkan ultimatum pada tanggal 8 April 1950. Isi ultimatum tersebut memerintahkan Andi Aziz untuk melaporkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ke Jakarta pada dalam tempo 4 kali 24 jam. Andi Aziz juga diperintahkan untuk menarik pasukannya, menyerahkan semua senjatanya, dan membebaskan tawanan. Setelah tempo ultimatum tidak dipenuhi, pemerintah mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada 26 April 1950, seluruh pasukan mendarat di Makassar dan terjadilah pertempuran. Pada tanggal 5 Agustus 1950, tiba-tiba markas staf Brigade 10 Garuda Makassar dikepung oleh pengikut Andi Aziz, namun berhasil dipukul mundur pihak TNI. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa 5 Agustus 1950. Setelah pertempuran selama 2 hari, pasukan yang mendukung pemberontakan Andi Aziz, yakni KNI-LKL, minta berunding. Pada 8 Agustus 1950, terjadi kesepakatan antara Kolonel Kawilarang, TNI, dan Mayor Jenderal Kevlar, KNI-LKL. Isi kesepakatan tersebut adalah pemberhentian tembak-menembak. KNI-LKL harus meninggalkan
Makassar dan meninggalkan semua senjatanya. Akhirnya, Andi Aziz ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Latar belakang terjadinya pemberontakan RMS. Pemberontakan RMS ini merupakan suatu gerakan yang dilatar belakangi oleh ketidakpuasan mereka terhadap kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan ini menggunakan unsur KNIL yang merasa bahwa status mereka tidak jelas dan tidak pasti setelah KMB. Keberhasilan APRIS yang mengatasi keadaan membuat masyarakat bersemangat untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam usaha untuk mempersatukan kembali masyarakat ke NKRI mengalami beberapa hambatan yang diantaranya teror dan intimidasi yang ditujukan kepada masyarakat. Terlebih setelah teror yang dibantu oleh anggota polisi dan dibantu oleh pasukan KNIL bagian dari Korps Special Troopen yang dibentuk oleh seorang kapten bernama Raymond Westerling di Batu Jajar yang berada di daerah Bandung. Aksi teror yang dilakukannya bahkan memakan korban jiwa karena dalam aksi teror tersebut terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Benih separatisme pun akhirnya muncul. Para birokrat pemerintah daerah memprovokasi masyarakat Ambon bahwa penggabungan wilayah Ambon ke Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menimbulkan bahaya di kemudian hari, sehingga seluruh masyarakat diingatkan untuk menghindari dan waspada terhadap ancaman bahaya tersebut. Akan tetapi, Sumokil beserta para anggotanya tidak akan menyerah untuk melepaskan Maluku Selatan dari wilayah NKRI. Bahkan pada perundingan yang berlangsung di Ambon dengan pemuka KNIL beserta Insinyur Manusaman, ia mengusulkan supaya Maluku Selatan dijadikan wilayah yang merdeka dan bila perlu para dewan yang berada di wilayah Maluku Selatan dibunuh. Namun usul tersebut ditolak karena para anggota dewan justru mengusulkan yang melakukan proklamasi kemerdekaan adalah kepala daerah Maluku Selatan, yaitu J. Manuhutu. Akhirnya J. Manuhutu terpaksa hadir di rapat kedua di bawah ancaman senjata. Pada 20 April 1950, Pupela dari PIM mengajukan mosi tidak percaya terhadap Parlemen NIT yang mendorong Kabinet NIT meletakkan jabatannya, dan akhirnya Kabinet NIT dibubarkan dan bergabung ke dalam wilayah NKRI. Kegagalan pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Abdul Aziz menyebabkan berakhirnya negara Indonesia Timur. Tujuan dari pemberontakan RMS. Pemberontakan ini bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diproklamasikannya Republik Maluku Selatan, RMS, Gubernur 9 Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Bebas telah terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap NKRI untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap NKRI diancam lalu dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dianggap buruk oleh Sumokil. Dan pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS) dengan J.H. Manuhutu sebagai presiden dan Albert Wairisal sebagai perdana menteri.
Pada tanggal 27 April 1950, Dr. J.P. Niki Julu ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan pada 3 Mei 1950 Sumokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden Rakyat Maluku Selatan. Pada tanggal 9 Mei dibentuk sebuah angkatan perang RMS, APRMS, dan Sersan Mayor KNIL DJ Samson diangkat sebagai panglima tertinggi di angkatan perang tersebut. Dampak dari pemberontakan RMS. Pada tahun 2004, ratusan pendukung RMS mengibarkan bendera RMS di Kudamati. Akibat dari pengibaran bendera ini, sejumlah aktivis yang berada di bawah naungan RMS ditangkap, dan akibat dari penangkapan ini terjadilah sebuah konflik antara sejumlah aktivis RMS dengan kelompok NKRI. Tidak cukup dengan aksi tersebut, anggota RMS kembali menunjukkan keberadaannya kepada Indonesia. Kali ini mereka tidak segan-segan untuk meminta Pengadilan Negeri Den Haag untuk menuntut Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono dan menangkapnya atas kasus hak asasi manusia HAM yang dilakukan terhadap 93 aktivis RMS. Penumpasan terhadap pemberontakan RMS. Dalam upaya penumpasan, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara berdamai. Cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku, yakni Dr. Laimena. Namun, misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Sumokil. Setelahnya, misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Sumokil. Karena upaya perdamaian tidak berhasil, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk memberikan gerakan RMS dengan menggerakkan pasukan Gerakan Operasi Militer GOM 3 yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E. Kawilarang. Setelah itu, penumpasan pemberontakan RMS pun akhirnya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950. Dan pada tanggal 15 Juli 1950, pemerintah RMS mengumumkan bahwa negara Republik Maluku Selatan sedang dalam bahaya. Pada tanggal 28 September, pasukan militer yang diutus untuk menumpas pemberontakan menyerbu ke daerah Ambon. Dan pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk Benteng New Victoria. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.